Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman sampai hari ini. Salawat serta salam kita junjungan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga ketika kita dipanggil oleh Allah nanti kita dikenal sebagai umatnya. Amin amin Allahumma amin. Di video kali ini rambut baru, video baru, cerita baru. Yang sebelumnya aku sudah kasih tahu, aku bakalan cerita tentang masa-masa proses hijrahku, dan di video sebelumnya aku juga sudah sedikit membocorkan untuk video selanjutnya tentang apa. Dan disinilah aku akan menjawab kenapa aku bisa hijrah. Ini sebenarnya udah banyak yang nanya dari tahun 2020. Semenjak aku hijrah itu udah banyak banget yang nanya, kenapa sih Andrew bisa hijrah, alasannya apa sih? Nah jadi gini teman-teman, awalnya itu aku selalu mendapat pesan singkat dari mama ketika aku mendapat jadwal telepon, mendapat jadwal kunjungan, mendapat jadwal untuk pulang. Karena aku kan posisinya SMA berasrama, jadi jarang ada di rumah, jarang komunikasi sama orang tua. Tapi sekalinya aku telepon dengan mereka, pasti mama ya terutama selalu menyisipkan pesan singkat yang pesannya itu hanya itu, benar-benar nggak berubah. Pesannya itu adalah fokus aja sama ibadah dan sekolahnya. Hanya itu yang bisa membuat aku hijrah sampai sekarang, cuma karena itu. Tapi kesalahan terbesarku di sini adalah aku justru malah menghiraukan, mengabaikan pesan mama itu. Aku malah melakukan sesuatu hal yang Allah tidak suka, melakukan suatu hal yang Allah tidak ridhoi. Sampai akhirnya kelakuanku ini terus berlanjut sampai aku mendapat kabar buruk dari mama. Aku mendapat kabar buruk ini ketika aku melaksanakan wisuda tahfiz, dan kebetulan juga di saat itu juga aku mendapat jadwal untuk pulang, jadi orang tua aku bisa hadir dan aku mendapat kabar buruk itu di hari itu. Kabar buruknya itu adalah mama masuk rumah sakit karena perutnya yang tiba-tiba sakit sampai susah napas. Aku yang nggak tahu apa-apa bener-bener kaget dengar kabar itu, karena sebelumnya mama juga nggak nanya kabar, nggak memberikan kabar ke aku, maksudnya itu. Dan aku juga nggak nanya kondisi mama. Mungkin aku nanya, mama hanya sekedar menjawab alhamdulillah sehat, tapi sebenarnya ada sesuatu yang mama simpan. Dan setelah aku mendapat kabar itu, aku dalam pikiranku ini tiba-tiba berpikir bagaimana aku di saat itu juga kehilangan mama. Aku akan merasa sangat menyesal, aku akan sangat merasa gagal menjadi anak yang mama inginkan. Karena aku sudah melakukan suatu hal yang tidak baik, melakukan suatu hal buruk, melakukan dosa besar kepada mama dan Allah. Aku sangat takut karena tiba-tiba semua keburukanku, semua kelakuan burukku ini terulang di dalam benakku, sampai aku merasa benar-benar takut dan gelisah setelah semua ini terjadi. Akhirnya tanpa pikir panjang aku memutuskan untuk meninggalkan itu semua, meninggalkan semua kelakuan burukku untuk menembus dosa, untuk memperbaiki diri. Karena aku benar-benar takut, hanya sekedar takut, tapi takut itu benar-benar nyelimuti. Yang bikin aku takut di sini adalah, ini gimana kalau misalkan mama itu meninggal saat itu, dicabut oleh Allah. Aku nggak tahu harus seperti apa. Akhirnya ya udah, aku memutuskan untuk meninggalkan itu semua. Walaupun sejujurnya itu nggak gampang, nggak benar-benar gampang, karena itu udah menjadi kebiasaan tersendiri ya, yang sudah aku ceritakan di masa laluku itu udah menjadi kebiasaan tersendiri bagi diriku ini. Tapi ya ini karena Allah dan karena mama, aku memutuskan untuk hijrah dari semua masa laluku itu. Tapi proses hijrahku ini ternyata nggak semudah apa yang aku kira.
ternyata masih banyak langkah-langkah yang aku ambil, tapi aku bersyukur karena aku sudah melangkah satu langkah untuk 1000 langkah lainnya. Aku sangat bersyukur aku bisa mendapat hidayah. Entah apa, kalau misalkan aku nggak mengejar hidayah yang Allah kasih, mungkin aku nggak sampai seperti ini gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk hijrah karena kalau untuk hal ini meminta maaf itu sangat kurang, karena aku sudah melakukan dosa besar, melakukan kesalahan besar kepada Allah dan mama. Jadi yang harus kulakukan di sini adalah hijrah, benar-benar hijrah agar aku bisa lebih dekat, memperbaiki diri lebih baik lagi, dan aku ingin menjadi anak yang benar-benar mama inginkan. Dan setelah aku memutuskan untuk hijrah, yang seperti aku bilang tadi, ternyata prosesnya nggak gampang, banyak godaan, banyak cobaan yang harus aku lewati. Walaupun di lain sisi juga aku mendapat sebuah kenyamanan tersendiri setelah aku hijrah. Tapi di lain sisi aku juga banyak menerima godaan, dan godaan itu, ujian-ujian itu juga yang membuat diriku ini hampir balik lagi ke masa lalu. Tapi alhamdulillah banyak orang-orang di dekatku, keluargaku sendiri, yang terus mengingatkan untuk memikirkan kembali niat sebelumnya itu untuk apa. Jadi aku tidak lari dari jalan yang sudah aku lewati, jadi aku gak bisa untuk balik lagi ke masa laluku itu. Jadi aku alhamdulillah terus ada di jalan yang Allah inginkan sampai hari ini. Walaupun ya karena aku umur masih segini, masih sangat muda, masih sangat labil untuk melewati atau menyikapi semua hal, tapi ya aku masih bersyukur banget, masih banyak orang yang mau mengingatkanku, dan orang-orang itulah yang bisa membuatku ada di sini sampai seperti ini, kondisi seperti ini. Alhamdulillah aku sangat bersyukur, karena setelah kejadian itu ya, hijrah itu memang harus dilakukan, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa merubahnya? Dan hidayah itu nggak akan datang kepada hamba kecuali hambanya itu menjemput hidayah tersebut. Jadi alhamdulillah aku sudah dituntun hatinya untuk menjemput hidayah itu oleh Allah langsung lewat perantara mama. Dan setelah kejadian inilah aku mengeklaim mama ini adalah perantara Allah untuk aku, karena benar-benar karena mama aku bisa ada di sini. Itu aja. Mungkin setelah video ini aku akan cerita tentang godaan-godaan apa yang aku dapat, cobaan-cobaan apa yang aku lewati, dan dampak-dampak baik apa yang aku rasakan sampai sekarang. Itu akan aku ceritakan di video-video selanjutnya. Dan intinya pokoknya alasan hijrahku ini benar-benar simple tapi berdampak baik banget untuk diriku sendiri sampai sekarang. Alhamdulillah aku sangat bersyukur bisa berhijrah dan akan terus belajar, akan terus meningkatkan ketakwaan aku kepada Allah, meningkatkan ibadah dan melakukan banyak amal soleh untuk terus menguatkan niat hijrahku ini. Oke, cukup sekian, mungkin sangat singkat. Insya Allah ini bermanfaat untuk kalian yang nonton. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk kalian dan orang lain jika kalian men-share kembali video ini. Dan mohon maaf juga kalau misalkan banyak kesalahan, banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon maaf, karena kesalahan itu datang dari diriku sendiri dan kesempurnaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian untuk hari ini, untuk video kali ini. Terima kasih, thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai video sekarang dan yang sudah men-subscribe channelku ini. Semoga kalian dituntun hatinya untuk hijrah bareng aku. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.